Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi trigonometri. Ya. Kalian sudah mendapatkan materi trigonometri dasar di kelas 10. Di kelas 10 kalian telah diberikan materi trigonometri. Yang pertama itu adalah perbandingan trigonometri. Kemudian yang kedua adalah relasi sudut. Dari relasi sudut itu lahir yang namanya sketsa grafik. Ya, jadi kalian sudah mendapatkan materi trigonometri di kelas 10, yaitu tentang perbandingan sudut, kemudian relasi sudut, kemudian sketsa grafik. Nah, sementara di kelas 11 ini, trigonometri ini diberikan di matematika peminatan. Yang dibahas adalah yang pertama nanti adalah jumlah dan selisih dua sudut. Ya, jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian yang kedua nanti yang dibahas adalah sudut rangkap. Jadi sudut rangkap ini sudut yang terlahir dari jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian yang ketiga nanti yang dibahas adalah perkalian sinus dan kosinus. Ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ya, jadi pada trigonometri kelas 11 ini yang dibahas 4 sub pokok tadi. Saya ulangi. Yang pertama yang dibahas adalah jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian yang kedua adalah sudut rangkap, rumus sudut rangkap atau sudut ganda. Kemudian yang ketiga adalah perkalian sinus dan kosinus. Ya, perkalian sinus dan kosinus. Ya, ini rumus perkalian sinus dan kosinus. Kemudian yang terakhir nanti adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kalau yang pertama tadi adalah jumlah dan selisih dua sudut. Sudutnya yang dikurangi. Katakanlah sudut A sama sudut B, ya A plus B, A min B. Ya. Tetapi pada yang keempat ini, rumus jumlah dan selisih sinus kosinus itu, ya misalkan ada sin A sama sin B, berarti sin A dikurangi sin B. Bukan sudutnya, tapi sinusnya. Dan selanjutnya seperti nampak pada layar di sebelah kiri itu. Ya, pada kesempatan ini yang pertama yang saya bahas adalah jumlah dan selisih dua sudut. Ya. Jumlah dan selisih dua sudut. Ya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah jumlah dan selisih dua sudut. Yang dijumlahkan itu sudutnya. Dan yang dikurangkan itu adalah sudutnya. Ya. Nah, ini rumus yang pertama. Yang dijumlahkan itu sudutnya. A plus beta. Alfa plus beta. Kemudian alfa min beta. Ya. Jadi yang dijumlahkan atau yang dikurangkan itu adalah sudutnya. Ya. Rumus yang pertama itu cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikalikan cos beta min sin alfa dikalikan sin beta. Kemudian rumus yang kedua ini adalah cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa dikalikan cos beta ditambah sin alfa sin beta. Ya, nah, perlu saya sampaikan bahwa belajar matematik itu bukan sekedar belajar menghafal rumus atau sekedar diberikan rumus. Tetapi kita harus tahu dari mana rumus itu terlahir. Ketika kita belajar matematika, ya tidak hanya sekedar diberikan rumus atau menghafal rumus. Hafal rumus itu harus didasari berasal dari bagaimana rumus itu terlahir. Ketika kita terbiasa belajar dengan menemukan mempelajari bagaimana proses terlahirnya rumus itu, maka kita nanti akan terbiasa juga akan menemukan hal yang baru, hal-hal yang baru. Jadi saya ulangi bahwa belajar matematika bukan hanya belajar memberikan rumus atau menghafal rumus, tapi yang paling penting yang substansinya adalah
dari manakah rumus itu terlahir, bagaimanakah rumus itu terlahir. Itu yang menginspirasi ilmuwan-ilmuwan menemukan penemuan-penemuan barunya. Ya, akan saya mulai di sini bagaimana proses terbentuknya rumus yang pertama. Jadi akan saya menceritakan bagaimana terbentuknya rumus yang pertama, yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikalikan cos beta dikurangi sin alfa dikalikan sin beta. Ya, simak berikut ini bagaimana proses kelahiran rumus yang pertama itu. Ya. Ya. Jadi untuk menceritakan bagaimana kelahiran proses rumus 1, maka yang pertama yang perlu disiapkan adalah jangka, kemudian busur, kemudian penggaris. Ya, itu alat yang dibutuhkan. Ya. Jangan lupa adalah spidol atau alat tulis. Ya. Nah, ini yang pertama saya ingin membuktikan atau akan menceritakan terlahirnya rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu, rumus 1 itu adalah cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikalikan cos beta min sin alfa dikalikan sin beta. Ya, ini yang akan saya ceritakan. Saya kotai dulu rumus ini. Ya. Ini rumus yang akan saya ceritakan bagaimana proses kelahirannya. Ya, saya kotai dulu. Nah, seperti ini, biar nampak, gitu ya, biar nampak. Ya. Nah, untuk menceritakan proses kelahiran rumus itu, rumus itu terlahir dari sebuah lingkaran yang dianalisis, gitu ya. Sebuah lingkaran, ingat ada lingkaran. Jadi proses kelahirannya itu, ini ada lingkaran begitu. Nah, lingkaran. Ya. Jadi rumus itu terlahir bagaimana lingkaran ini diolah, gitu ya, diolah. Ya. Jadi saya membuat sumbu koordinat dari lingkaran ini, sumbu koordinat, gitu. Ini adalah sumbu Y, begitu. Nah, sumbu Y. Kemudian ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu X, begitu. Ya. Ada sumbu Y, ada sumbu X, begitu. Nah, ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian ini saya buat lingkaran ini berjari-jari satu untuk memudahkan. Ini jari satu, ini berjari-jari satu. Ya. Jadi ini lingkaran yang berjari-jari satu saya perbesar, gitu ya. Nah, pusatnya di pangkal koordinat atau di titik 0,0. Karena di titik 0,0 maka koordinat ini nanti adalah koordinat 1,0. Jadi ini 1. Nah, ingat kalau ada ini, gitu ya, ada si koordinat. Kalau ini 1 itu maksudnya adalah 1,0. Kalau ini 2 itu adalah 2,0. Kalau ini 3,30. Karena pada sumbu X ini, pada sumbu X. Berarti ini 1,0, gitu ya. 1,0. Ya, tuh. Kemudian saya ingin menciptakan sudut yang besarnya alfa. Ya. Saya ingin menciptakan sudut yang besarnya alfa. Ya. Sudut yang besarnya alfa. Ya. Nah, besarnya alfa. Ya, ini itu sudut yang besarnya alfa. Alfa ini. Nah, ini besarnya alfa.
Nah, ini besarnya alfa. Kemudian, siapakah koordinat titik ini? Siapakah koordinat titik ini? Nah, ini koordinat nanti, kalau ini jari-jarinya satu, karena jarinya satu, maka koordinat ini nanti pasti cos alfa, sin alfa. Cos alfa, sin alfa. Nah, saya ceritakan kenapa itu sama dengan koordinatnya itu cos alfa, sin alfa. Saya ceritakan ini sekarang koordinatnya. Kenapa itu? Ceritanya begini. Saya bikin lingkaran lagi di sini, lingkaran yang sama untuk menjelaskan kelahiran cos alfa, sin alfa ini. Itu tidak buatan tiba-tiba, tapi itu ada alasannya secara aljabar, gitu ya. Ada alasannya secara aljabar begini. Nah, simak ini, fokus, konsentrasi. Nah, sini, saya buat sini. Nah, ini itu adalah pusatnya, begitu. Saya membuat sumbu koordinat, begitu. Nah, ini sumbu koordinat sumbu X. Ini adalah sumbu Y, begitu. Nah, ini sumbu X, begitu. Ini sumbu Y. Saya akan berita kenapa kalau ini sudutnya alfa, ini terlahir cos alfa, sin alfa. Itu ya. Maka ini saya buat sudut yang besarnya alfa, yang saya analogikan dengan 30 derajat. Ini alfa. Ya, saya buat sudut yang besarnya alfa. Ya, ya, ini besarnya alfa, gitu. Nah, tentu dengan menggunakan proyeksi kita akan bisa membuat segitiga siku-siku di sini. Nah, siku-siku di sini ya. Jadi ini itu untuk menjelaskan kenapa ini cos alfa, sin alfa, untuk menjelaskan itu. Berarti ini saya pindah di sini segitiganya. Nah, ini itu alfa. Ini saya misalkan X, ini saya misalkan Y, begitu. Yang pertama, bahwa cos alfa itu tadi ingat jari-jarinya kan satu. Saya katakan jari-jarinya satu. Ini satu berarti. Cos alfa itu ada samping per miring. Ingat, perbandingan trigonometri kelas 1. Kelas 10 maksud saya. Cos alfa sama dengan X per 1. Sampingnya itu X, miringnya 1. Berarti cos alfa itu sama dengan X. Oh, berarti X ini sama dengan cos alfa. Berarti ini itu sama dengan cos alfa. Gitu kan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ingat sin alfa perbandingan trigonometri kelas 10. Sin itu ada depan per miring. Depannya adalah Y, miringnya 1. Depannya Y, miringnya 1. Berarti sin alfa sama dengan Y. Berarti Y itu sama dengan sin alfa. Sin alfa. Berarti ini itu sama dengan sin alfa. Kemudian siapa koordinatnya ini nanti? Kan, siapa koordinatnya itu nanti? Kan gitu kan? Maka ingat, ya ini dengan bantuan ini. Perhatikan di sini dengan bantuan ini. Dengan bantuan ini. Nah, kalau ke sini 3, kemudian naik 2, ini koordinatnya kan pasti 3,2. Berarti kalau ke sini itu 3, kemudian ke atas 2, koordinat 3,2. Analog. Kejadian ini analog dengan ini. Kalau di sini cos alfa, maka ini koordinat cos alfa. Nah, cos alfa, koma. Nah, kalau sin 2, maka koma 2. Kalau ini sin alfa, maka ini sin alfa. Nah, itulah cerita ini tadi untuk menjelaskan bagaimana kalau sudut ini alfa, maka koordinat ini adalah cos alfa, sin alfa. Ya ceritanya seperti ini. Ya, itu poin pertama. Nah, kemudian berikutnya kemudian saya ingin membuat sudut yang besarnya beta. Nah, beta. Yang besarnya beta. Nah, besarnya beta. Ya.
Nah, besarnya beta. Saya membuat sudut yang besarnya beta. Ya, di sini. Ini besarnya beta, gitu. Ya. Berarti kesimpulannya ini ke sini nanti adalah alfa plus beta. Kalau ini itu alfa, ini beta, berarti ini ke sini nanti adalah alfa plus beta. Nah, maka koordinat ini analog cara mencarinya. Kalau sudutnya alfa itu cos alfa sama sin alfa, berarti kalau ini sudutnya ini adalah alfa plus beta, maka koordinatnya nanti di sini adalah cos alfa plus beta, gitu, koma, sin alfa plus beta, gitu. Analog. Saya ulangi. Kalau sudut yang dibentuk ini alfa, maka ini cos alfa sama sin alfa. Berarti kalau sudut ini yang dibentuk, maka koordinat ini, kalau sudut ini yang dibentuk adalah alfa plus beta, maka koordinatnya cos alfa plus beta, koma sin alfa plus beta. Ya. Nah, saya ingin menciptakan sudut min beta. Nah, sudut min beta. Nah, sorry. Ini saya pindahkan sudut ini. Nah, sudutnya ini. Ya. Ya. Saya membuat ini besarnya min beta. Nah, bahwa sudut ini nanti, sudut ini sama dengan besarnya sudut ini. Saya membuat besarnya sudut ini nanti sama dengan ini. Tapi karena dia pada kuadran keempat, ini min beta. Sudut ini min beta. Min beta sudut ini. Nah, ini min beta. Sama, maka koordinatnya bisa dicari ini. Koordinatnya, kalau ini beta pasti nanti cos beta di koma min sin beta. Nah, saya akan bercerita kenapa bisa seperti itu. Ya, perhatikan di sini. Nah, ini enaknya saya beri nama titik. Titik ini nama saya namai titik A, begitu. Ini titik B, ini titik C, begitu. Ini titik D. Jadi ini titik A. Ini titik B, ini titik C, titik D. Ya. Saya jelaskan kenapa kalau ini sudutnya itu min beta, koordinat ini cos beta, koma min sin beta. Gini ceritanya. Nah, saya ceritakan sekarang. Nah. Sama ceritanya. Sama ceritanya. Di kanannya aja ceritanya. Ya, saya akan cerita ini. Kalau dia ini sudutnya alfa, sudutnya alfa itu kan cos alfa sama sin alfa, koma sin alfa. Sekarang kalau ini sudutnya min beta, berarti koordinat itu titik A itu seharusnya kan cos min beta, koma sin min beta, kan begitu kan? Kalau ini alfa, ini cos alfa sin beta, berarti kalau ini min beta, maka ini cos min beta, koma sin min beta. Ingat sifat cos min x itu sama dengan cos x. Berarti titik A nanti sama dengan cos beta. Cos min x sama dengan cos x. Kan gitu kan? Nah, sementara ini kalau nanti ada cos min beta sama dengan cos beta. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, sin min x itu kan sama dengan min sin x, kan gitu kan. Maka nanti kalau ada sin min beta sama dengan min sin beta. Ya itulah kenapa titik ini sebetulnya dari ini dulu. Jadi kalau sudutnya min beta ya cos min beta, koma sin min beta. Dengan menggunakan sifat akhirnya menjadi cos beta, koma sin beta dengan menggunakan sifat ini. Inilah proses kelahirannya. Kenapa kalau ini sudutnya min beta jadi cos beta, koma min sin beta. Ya itu proses kelahirannya. Nah, kemudian amati sekarang bahwa sudut ini sama.
Sudut ini besarnya adalah alfa plus beta. Nanti besarnya sudut ini, besar sudut ini juga alfa plus beta. Ya. Karena besarnya sudut ini alfa ini beta, maka sudut ini berarti alfa plus beta. Sudut ini besarnya alfa dan sudut ini besarnya beta, cuma posisinya di kuadran keempat. Maka besarnya sudut ini sama dengan besarnya sudut ini. Akhirnya menimbulkan panjangnya AC, nanti panjangnya AC ini, nah, pasti sama dengan panjangnya BC. Ya, saya ulangi. Karena sudut ini yang saya tunjukkan ini sama dengan sudut ini yang saya tunjuk ini, maka kesimpulannya panjangnya AC sama dengan panjangnya BD. Panjang busur BD sama dengan panjang busur AC karena di hadapan sudut yang sama. Apa sih sudutnya sama? Nah, maka ini bisa ditulis, bisa ditulis bahwa tulis ini nanti itu bisa ditulis bahwa AC itu sama dengan AC ini sama dengan BD. Nah, ini juga berarti kalau ini saya kuadratkan, AC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat. Nah, ya. Karena AC itu sama dengan BD, maka AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. Ya. Sekarang kita menghitung panjangnya AC, ya, panjangnya AC. Jadi panjangnya AC itu berapa? Nah, panjang AC. Nah, karena dibutuhkan di sini. AC kuadrat itu sama dengan berapa? Ya, ingat ketika kita di SMP dijelaskan oleh guru kita bagaimana mencari jarak antara dua titik, jarak antara dua titik. Nah, seperti ini katanya. Kalau ada titik A itu koordinatnya XA, YA itu. Kemudian titik B itu XB, YB begitu. Maka yang namanya AB, panjangnya AB, panjangnya ruas garis AB atau jarak titik A ke B itu sama dengan akar ini XB min XA kuadrat begitu ditambah JB min JA kuadrat kan gitu. Nah, kalau bisa kuadratkan AB kuadrat sama dengan kalau dikuadratkan tentunya akarnya hilang jadi XB min XA kuadrat ditambah YB min JA kuadrat. Ya, inilah rumus jarak antara dua titik. Rumus jarak antara dua titik dan ini juga merupakan modal untuk menunjukkan atau menceritakan proses kelahiran rumus cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikalikan cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Ya. Nah, sekarang yang pertama saya ingin mencari AC kuadrat. AC, ini AC. AC ya. Titik A-nya itu kan sama dengan cos B, cos beta, koma min sin beta. Nah, gitu kan. Kemudian titik titik C-nya itu sama dengan cos alfa, sin alfa, kan gitu kan. Nah, kemudian kita ingin cari jaraknya, gitu, jarak dari itu. Nah, karena kita ingin mencari AC. Berarti nanti AC kuadrat, ingat, kalau AB kuadrat, XB min XA kuadrat, ditambah JB min JA kuadrat. Nah, ini berarti
cos alfa ini sebagai analog dengan XB-nya, cos beta ini analog dengan XA-nya, sin alfa ini analog dengan JB-nya, min sin beta ini analog dengan JA-nya. Maka ini nanti sama dengan katanya XB min XA. Cos alfa min cos beta, cos alfa min cos beta kuadrat. Gitu kan. Kuadrat. Karena cos alfa itu sebagai XB-nya, cos beta itu sebagai XA-nya. Berarti cos alfa min cos beta kuadrat. Ditambah begitu. Tambah JB min JA. JB min JA kuadrat. JB itu sin alfa. Sin alfa. Sin alfa. Ini JB-nya siapa? Kemudian YA-nya itu min sin beta. Jadi plus karena kena min. Min kena min jadi plus. Ini kuadrat. Inilah AC kuadrat. AC kuadrat. Kemudian agar cukup, ini saya taruh di bawah. Berarti AC kuadrat nanti sama dengan. Ingat rumus. Nah, ini selalu melibatkan masa lalu. Ingat rumus. Nah, ingat rumus. Rumus apa? Rumus A min B kuadrat. A min B kuadrat. Ini kan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kan itu kan? Nah, ini dijabarkan. Ini dijabarkan. Itu dijabarkan. Berarti cos alfa min cos beta kalau dikuadratkan nanti sama dengan A kuadrat. A-nya kan cos alfa. B-nya cos beta. Analog dengan itu kan? Berarti A kuadrat berarti cos kuadrat alfa min 2AB. 2A-nya itu cos alfa. Begitu. B-nya itu cos beta. Cos beta. Kan gitu. Masih ditambah B kuadrat. Ini ditambah B kuadrat. Sorry. B-nya adalah cos beta. Ini berarti plus cos kuadrat beta. Ya, jadi ini setelah ini. Jadi yang ini. Nah, diproses itu menjadi ini. Nah, maka ditulis di sini jadinya apa? Cos kuadrat alfa min 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat beta. Nah, ini. Kemudian ini diproses. Nah, ini diproses. Nah, dengan menggunakan rumus, nanti dengan menggunakan rumus A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB gitu plus B kuadrat kan gitu kan. Maka ini nanti kalau dijabarkan jadinya begitu jadinya itu sama dengan ditambah ini tuh menggunakan formula A plus B kuadrat tadi bahwa ini sin kuadrat alfa plus 2 kali sin alfa cos B, min 2 sin alfa 2 sin alfa sin beta, maksud saya sin beta begitu. Nah, saya geser sin beta plus sin kuadrat beta. Plus sin kuadrat beta. Nah, kan begitu. Jadi ini kalau dikuadratkan sin kuadrat alfa ditambah 2 kali sin alfa sin beta, ini 2 kali sin alfa sin beta, ini sin, saya tulis sin beta begitu. Nah, ditambah sin kuadrat beta. Ingat di sini, perhatikan di sini. Cos kuadrat alfa sama sin kuadrat alfa itu kan sama dengan 1. Berarti itu sama dengan 1. Kemudian cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta itu sama dengan 1 kelas 10 identitas. Berarti itu sama dengan 1. Kan gitu kan. Kemudian tinggal ini berarti. Tinggal ini min 2 cos alfa cos beta gitu ditambah sama ini
2 sin alfa sin beta. Ya, berarti ini nanti kalau dihitung sama dengan 2 min 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Ya, jadi setelah dihitung AC, ini kan AC. Ini AC. Setelah dihitung itu sama dengan ini. Jadi AC ini setelah dihitung menggunakan proses ini ternyata hasilnya sama dengan 2 min 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Nah, itu. Nah, berikutnya mencari BD. Mencari BD. Mencari apa? BD. Mencari BD. BD kuadrat. Ya, sama dengan siapa? Ya, sama itu BD. Nah, perhatikan untuk menentukan BD. Ya, untuk menentukan BD ini, tentukan BD ini, BD tetap menggunakan titik ajaran antara dua titik ini. Nah, cuma di sini nanti titik BD, berarti ini nanti B-nya sama dengan B-nya itu 1,0 gitu. Kemudian D-nya itu sama dengan cos alfa plus beta, sin alfa min beta plus beta maksud saya. Sama. Nah, di bawahnya sekarang saya punya BD kuadrat nanti sama dengan BD kuadrat sama dengan sama. Kalau ini XA, YA, ini XB, YB, maka ini XB min XA, XB min XA kuadrat ditambah JB min JA kuadrat. Nah, 1 itu analog dengan XA, 0 ini analog dengan JA, cos alfa plus beta ini analog dengan XB, sin alfa plus beta ini analog dengan JB. Kan gitu kan? Berarti katanya apa? XB min XA, XB min XA. Berarti cos alfa plus beta ini cos alfa plus beta min 1 kuadrat gitu. XB min XA. Berarti cos alfa plus beta min 1 kuadrat ditambah JB min JA. JB-nya itu kan sin alfa plus beta sama 0. Analog dengan itu kan. Berarti nanti ini sin alfa plus beta min 0. JB min JA. Berarti sin alfa plus beta min 0. Nah, dikurangi 0 tidak ada. Nah, tidak ada artinya. Gitu kan. Diproses dengan menggunakan rumus A min B kuadrat itu kan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini diproses. A-nya itu ini. Jadi ini itu A-nya. Ini itu B-nya. Ini AB. Jadi A, B. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti ini sama dengan katanya A kuadrat. A-nya kan ini. Berarti cos kuadrat alfa plus beta. Nah, dikurangi 2AB. A-nya itu cos alfa plus beta. Begitu. B. B-nya itu 1. 1. Tidak ada artinya. Ditambah B kuadrat. B-nya itu 1. 1 kuadrat itu 1. Nah, sekarang ini tadi hasilnya ini kan diproses dengan menggunakan aturan ini menjadi ini. Nah, gitu loh ya. Kemudian kalau ini dikuadratkan ya sama, berarti plus sin kuadrat alfa plus beta. Ya. Seperti itu. Maka ini proses ini itu. Nah, ini tuh. Cos kuadrat
alfa plus beta ditambah sin kuadrat alfa plus beta itu sama dengan 1. Ingat, kalau ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kan sama dengan 1. Berarti cos kuadrat alfa plus beta ditambah sin kuadrat alfa plus beta itu sama dengan 1. Ini ditambah itu sama dengan 1. 1. Kemudian ini 1, saya taruh di sini 1. Satunya ini. Kemudian min 2 cos alfa plus beta. Di sini. 1 tapi di sini. Ini sudah. Ya, jadi cos kuadrat alfa plus beta itu ditambah sin kuadrat alfa plus beta itu sama dengan 1. Menggunakan identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Kemudian 1 ini. 1 ini 1. Ini masih min 2 cos alfa plus beta. Min 2 cos alfa plus beta. Jadi ini nanti kan sama dengan 2 min 2 cos alfa plus beta. Nah, sehingga BD kuadrat ini setelah dihitung menggunakan hitungan ini, ternyata hasilnya 2 min 2 cos alfa plus beta. Ya, baca. Saya tarik. Nah, saya tarik di situ. Kemudian ingat tadi AC ini sama dengan BD. Berarti AC kuadrat kalau dikuadratkan AC kuadrat, maka ini juga sama dengan ini dikuadratkan sama dengan BD kuadrat. Maka kesimpulannya apa? AC kuadrat itu kan ini. BD kuadrat itu kan sama dengan ini. Atau ini kan bisa ditulis. Nah, ini. Boleh kan ini? BD ekuivalen dengan BD kuadrat sama dengan AC kuadrat. Sama. Kalau AC kuadrat sama dengan BD kuadrat, maka BD kuadrat sama dengan AC kuadrat kan itu kan. BD kuadrat kan punya ini. Nah, tulis 2 min 2 cos alfa plus beta itu tadi sudah dihitung BD kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC-nya itu 2 min 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta kan gitu kan. Nah, ini itu punya suku yang sama, berarti hilang. Nah, berarti jadinya apa? Ini nanti ekuivalen dengan itu, ini nanti ekuivalen dengan ini. Ekuivalennya berarti ini hilang, berarti min 2 cos alfa plus beta itu sama dengan min 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Ingat, ini masih punya faktor min 2. Ini punya faktor min 2. Ini punya faktor 2. Kedua ruas saya bagi min 2. Nah, kedua ruas saya bagi min 2, nanti saya bagi min 2. Kalau ini saya bagi min 2, tinggallah cos alfa plus beta. Gitu. Saya bagi min 2, ini hasilnya adalah cos alfa cos beta. Saya bagi 2 adalah, hasilnya adalah min sin alfa sin beta. Ini min. Nah, itulah proses kelahirnya Bapak. Ingat, ini itu adalah seperti yang saya kotai ini. Nah, dan ini itu seperti apa yang tertulis di sebelah kiri yang saya blok itu. Jumlah dan selisih dua sudut itu. Nah, inilah proses kelahiran rumus yang pertama. Ya, itulah proses kelahiran rumus yang pertama. Ya, jadi dengan terbiasa kita mengetahui proses kelahirannya suatu rumus, maka kita nanti akan bisa gunakan sebagai inspirasi menemukan hal-hal yang baru, hal yang lain. Jadi
ilmuwan-ilmuwan yang menemukan hal yang baru itu terinspirasi, kebanyakan adalah terinspirasi bagaimana proses terlahirnya suatu rumus matematik. Jadi tidak ada satupun ilmuwan yang tidak yang tidak memahami bagaimana proses kelahiran dari sebuah rumus. Jadi semua ilmuwan adalah ahli matematik. Ya, kalau kalian membaca siapa Newton, Newton itu fisikawan, ilmuwan fisika, tapi dia seorang matematikawan. Tidak mungkin seorang fisikawan tidak menguasai matematika. Karena memang syarat untuk mengembangkan matematika, fisika adalah matematika. Ada yang namanya hukum Newton. Di matematika ada yang namanya binomial Newton. Ada binomial Newton. Kemudian di fisika kita kenal dengan Pascal. Hukum Pascal. Maka di matematika ada yang namanya segitiga Pascal. Ya, itulah. Makanya ketika kita belajar hanya diberikan rumus dan disuruh menghafalkan rumus tanpa diberitahu bagaimana proses kelahiran rumus itu, maka kita akan kehilangan substansi dari belajar matematika itu. Yaitu apa? Beranalisis dan berpikir. Jadi ketika hanya diberikan rumus dan disuruh menghafalkan rumus, maka ruang untuk beranalisis, ruang untuk berpikir akan hilang. Nah, itulah pentingnya ketika kita belajar suatu rumus, kita menghafal suatu rumus, maka kita harus tahu proses terlahirnya rumus itu. Ya, itu terlahirnya rumus pertama sudah saya ceritakan. Kemudian akan saya ceritakan pula kelahiran rumus yang kedua. Bagaimana proses kelahiran rumus yang kedua? Proses kelahiran rumus yang kedua. Ya, ini proses kelahiran rumus yang kedua. Bagaimana kelahiran rumus yang kedua itu? Misalkan seperti ini. Nah, di situ rumus cos alfa plus beta. Oh sorry, tidak nampak di layar. Nah, rumus cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikalikan cos beta min sin alfa sin beta itu sudah terbukti merupakan pernyataan yang benar karena sudah dibuktikan lewat proses yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, sekarang saya ingin bagaimana menceritakan proses kelahiran rumus yang kedua seperti nampak di layar sebelah kiri itu. Nah, di situ kalau saya punya seperti ini, saya mempunyai cos alfa ditambah min beta misalkan. Ini kan hanya sebagai manipulasi aljabar. Kalau saya punya cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa dikalikan cos beta dikurangi sin alfa sin beta, maka kalau saya punya cos alfa ditambah min beta itu ya sama dengan cos alfa dikalikan cos min beta. Kalau ini alfa, kalau ini beta, min sin, kalau ini alfa maka ini alfa, kalau ini alfa juga alfa. Sin, kalau ini beta maka ini beta. Kalau ini min beta maka ini min beta. Gitu. Analoginya seperti itu proses berpikirnya. Lah ini itu kan bisa ditulis cos alfa min beta kan begitu. Nah, ini nanti bisa ditulis cos alfa dikalikan cos beta. Kenapa? Ingat sifat. Ingat sifat. Nah, kalau ada cos min X itu sama dengan cos X. Ingat, ini sifat itu. Berarti kalau ada cos min beta, ya sama dengan cos beta. Ingat, ini pembuktiannya di relasi sudut. Di relasi sudut. Kemudian ini adalah min sin alfa. Min sin alfa. Ini nanti jadinya ada min sin beta. Why? Kenapa? Ini sifat, ingat sifat. Sin min X itu sama dengan min sin X. Nah, berarti kalau ada sin min beta sama dengan min sin beta. Nah, jadi
Kenapa ini menjadi itu? Nah, kemudian diproses, berarti nanti cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa cos beta min. Jadi plus. Nah, ini sin alfa sin beta. Inilah proses kelahiran. Tadi adalah proses terlahirnya antara rumus cos alfa min beta sama dengan cos alfa dikalikan cos beta ditambah sin alfa dikalikan sin beta. Ya, sudah saya ceritakan prosesnya kelahiran dua rumus itu. Ya, itulah rumus yang pertama dan kedua yang sudah saya ceritakan bagaimana proses kelahirannya. Ya, ternyata ketika kita mempelajari matematika dengan mengetahui proses penemuannya, itu berarti kita membiasakan diri dengan menemukan sesuatu yang baru. Ya, untuk memahami itu akan saya berikan contoh. Ya, berarti ada dua rumus. Ya, ada dua rumus. Nah, ada dua rumus yang sudah saya buktikan. Nah, itu. Nah, apa itu? Rumus yang pertama itu. Nah, kemudian rumus yang kedua adalah seperti itu. Ya, bagaimana soalnya? Simak untuk memperdalam pemahaman ini. Maka ini saya berikan contoh soalnya. Sebentar, mana contoh soal? Contoh soalnya ini. Ya. Ya. Tidak nampak di layar, saya tampakkan di layar. Contoh soalnya yang berkaitan dengan rumus itu adalah ini. Nah, tanpa menggunakan kalkulator, begitu, tentukan nilai cos 75. Kemudian cos 15. Bahwa cos 75 itu bukan sudut istimewa. Nah, maka ini harus dimanipulasi dengan menggunakan rumus itu. Nah, akan saya jawab. Jawab begitu. Nah, yang A, cos 75 derajat itu sama dengan cos 45 derajat plus 30 derajat. Nah, ingat itu ya. Ya kan? Karena 45 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan 75. Itu kan manipulasi aljabar. Ya. Kemudian diproses. Tadi kan punya rumus, lihat sebelah kiri itu. Nah, rumus yang pertama tadi kan cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Gitu kan? Berarti ini nanti dihitung. Nah, dihitung cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Kalau ini alfa ini beta, cos alfa, cos beta. Kalau ini 45 derajat, 30 derajat, ya cos 45 derajat, cos 30 derajat. Kalau ini alfa beta, ini min sin alfa beta. Berarti kalau 45 sama 30 ya sin 45 derajat, sin 30 derajat. Nah, jadi ini itu analog dengan ini. Ini itu analog dengan ini. Berarti ini analog dengan ini analog dengan ini analog dengan ini analog dengan itu. Kan itu kan? Dihitung sekarang. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Harus hafal tabel trigonometri. Cos 30 itu setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3. Nah, kemudian min sin 45 itu setengah akar 2.
setengah akar 2. Kemudian sin 30 itu setengah. Gitu kan. Kalau ini diproses, setengah kalikan setengah itu 1/4. Akar 2 dikalikan akar 3 itu akar 6. Min setengah kali setengah itu ada 1/4. Akar 2 dikalikan 1 itu akar 2. Ya. Kalau ingin bentuk bagus, ini punya 1/4, ini punya 1/4, distributif. Berarti 1/4 dikalikan akar 6 min akar 2. Berarti apa? Ini jawabnya dari penjelasan ini. Jawabnya adalah 1/4 dikalikan akar 6 min akar 2. Ya, itu. Nah, itu contoh yang A. Kemudian contoh yang B. Contoh yang B itu dia adalah cos 15 derajat. Cos 15 derajat itu sama dengan cos, begitu, hati-hati di situ, adalah 45 derajat min 30 derajat. Kan begitu. Nah, nanti berapa prosesnya di bawahnya ini. Ya. Ya. Ingat, rumus yang kedua, lihat layar sebelah kiri. Rumus yang kedua itu kan sama dengan, rumus yang kedua itu kan cos alfa min beta sama dengan cos alfa, cos beta ditambah, kalau min hati-hati tambah, sin alfa, sin beta. Berarti nanti kalau ada cos 45 derajat min 30 derajat sama dengan, kalau alfa beta berarti ini cos 45 derajat, B-nya 30 derajat, berarti cos 30 derajat ditambah, hati-hati, sin alfa, alfanya itu 45 derajat, sin 45 derajat, sin B, B-nya itu ada 3, sin beta, betanya 30 derajat. Berarti sin 30 derajat. Cos 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3. Hafal itu. Ditambah setengah akar 2, karena cos 45, sin 30 itu ada setengah. Hati-hati. Setengah kalikan setengah itu 1/4, akar 2 dikalikan akar 3 itu akar 6, plus setengah kalikan setengah itu 1/4 akar 2. Punya faktor sekutu 1/4, 1/4. Masing-masing suku punya faktor sekutu. Nah, berarti sama dengan 1/4 dikeluarkan akar 6 plus akar 2. Nah, jadi setelah dihitung ini itu sama dengan 1/4 dikalikan akar 6 plus akar 2. Ya, dari mana prosesnya? Dari ini. Ya, dari ini prosesnya. Itu merupakan contoh yang kedua. Contoh yang pertama bagian B. Ya, itu contoh aplikasi rumus 1 dan 2. Ya. Untuk mahirnya lagi, untuk lebih mahirnya lagi, saya tambahin lagi. Nah, contoh yang kedua. Oke. Contoh yang ketiga. Contoh ketiga langsung ini yang saya berikan. Ya. Ya. Ini sudah saya tarik kembali ini. Nah, berikutnya yang mau dibahas adalah contoh ketiganya mana ketiganya? Nah, ketiganya adalah ini. Ketiganya ada ini, ketiga dulu, contoh ketiga. Nah, contoh ketiga. Ya. Tanpa menggunakan kalkulator, begitu. Tentukan nilai dari cos 70, cos 25, sin 70, sin 25. Itu yang pertama. Nah, perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini.
Jawab begitu. Jawab. Nah, yang A cos 70 derajat, cos 25 derajat ditambah sin 70 derajat, sin 25 derajat sama dengan berapa? Ingat, kalau ada cos alfa min beta itu kan sama dengan cos alfa, cos beta, begitu. Ingat, lihat sebelah kiri. Nah, kalau ada cos alfa min cos beta itu kan sama dengan cos alfa, cos beta, plus sin alfa, sin beta. Ingat, rumus kedua sebelah kiri. Nah, rumus kedua sebelah kiri. Maka kalau bisa taruh di kanan, cos alfa, cos beta, ditambah sin alfa, sin beta, itu sama dengan cos alfa min beta. Kan begitu? Sama kan? Kalau ini saya taruh di kiri, ini saya taruh di kanan. Sama, coba sekarang ini. Kalau ada cos 70 derajat, cos 25 derajat, ditambah sin 70 derajat, sin 25 derajat, begitu. Ini kan analog gitu ya. Alfa analog dengan 70, beta analog dengan 25 derajat, alfa analog dengan 70, beta analog dengan 25. Berarti katanya itu sama dengan cos alfa min beta. Alfa itu analog dengan 70, berarti 70 min. Beta ini analog dengan 25. Beta ini analog dengan 25. 25 derajat. Dan begitu kan. Berarti ini sama dengan cos 45 derajat. Cos 45 derajat. Ya, sama dengan cos 45 derajat. Nah, ini berarti setelah dihitung ternyata sama dengan cos 45 derajat. Dari proses ini. Nah, cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Ya, berarti yang A itu jawabannya adalah setengah akar 2. Ya. Kemudian yang B. Yang B. Kemudian yang B. Ya, yang B itu katanya sama halnya yang B itu. Yang B. Coba lihat di layar sebelah kiri. Itu kalau yang pertama saya balik, berarti kalau saya balik itu rumusnya apa? Yang pertama itu kalau saya balik kan berarti cos alfa, cos beta, min sin alfa, sin beta itu sama dengan cos alfa plus beta. Berarti nanti cos 50 ini, ini nanti berapa sih nilainya? Nah, ini ada cos 50 derajat, cos 10 derajat, gitu, 10 derajat, dikurangi sin 50 derajat, sin 10 derajat. Ini kan analog dengan cos 50 derajat, cos 10 derajat, min sin 50 derajat, sin 10 derajat. Ini kan analog. Alfanya 50 derajat. Betanya 10 derajat. Alfanya 50 derajat. Betanya 10 derajat. Katanya sama dengan cos alfa plus beta. Alfanya 50, betanya itu 10. Berarti 50 derajat plus 10 derajat. Nah, berarti sama dengan cos 60 derajat. Ya, saat diproses sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan, harus hafal kamu. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Nah, jadi itulah contoh yang kedua yang merupakan aplikasi dari apa namanya rumus 1 dan 2. Itu aplikasi
rumus 1 dan 2. Ya, kita mulai lagi dengan contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya. Ya, contoh yang keempat. Ini contoh yang keempat. Diketahui cos alfa sama dengan sepertiga. Sin beta sama dengan 25. Alfa pada kuadran 1 dan beta pada kuadran kedua. Nah, maka ini jawabnya adalah jawab yang A itu kan cos alfa plus beta. Itu kan sama dengan cos alfa, cos beta, ingat rumus sebelah kiri itu, dikurangi sin alfa dikalikan sin beta. Kan begitu? Nah, maka untuk menentukan cos alfa plus beta yang dibutuhkan itu cos alfa. Oh, sudah ada sepertiga. Cos beta belum ada. Berarti harus mencari cos beta. Sin alfa belum ada, harus dicari. Kemudian sin beta sudah ada. Berarti yang perlu dicari itu siapa? Adalah cos beta sama sin alfa. Karena cos alfanya ada, kemudian sin betanya ada. Berarti yang dicari itu cos beta sama sin alfa. Ya. Nah, ingat ini menggunakan perbandingan trigonometri kelas 10. Nah, ini dari cos alfa yang pertama itu dari cos alfa itu sama dengan sepertiga. Dengan perbandingan trigonometri begitu. Ini alfa, cos itu samping karena perbandingan saya beri K, boleh K, beri X. Ini 3K. Nah, begitu. Dengan menggunakan perbandingan dengan menggunakan teorema Pitagoras, ini nanti untuk menentukan siapakah ininya nanti adalah ini nanti kan sama dengan 3K kuadrat, 9K kuadrat dikurangi 1K kuadrat. Ini kuadrat dikurangi kuadrat untuk menentukan sisi ini. Nah, berarti sama dengan akar 8K kuadrat. K kuadrat di akar K, 8 itu 2 akar 2. Berarti panjangnya ini sama dengan 2K 2 akar 2. Yang dibutuhkan apa? Nah, yang dibutuhkan dalam kasus ini adalah sin alfa. Dibutuhkan sin alfa. Nah, sin alfa. Sin alfanya gimana berarti sin alfanya? Berarti nanti ini sin alfanya, sin itu depan per miring. Nah, depan per miring. Depannya siapa depannya itu? Depannya alfa itu K dikalikan 2 akar 2, per miringnya itu 3K. Nah, ini punya faktor sekutu, begitu. Ini punya faktor sekutu, begitu. Berarti jawabnya adalah 2/3 akar 2. Berarti ini ketemu. Nah, ketemu. Nah, saya masukkan di situ. Ini itu berarti ketemunya berapa? 2/3 akar 2. Nah, prosesnya ini. Dari cos alfa dengan bantuan segitiga, siku-siku kita bisa mencari sin alfa. Ketemunya ini sin alfanya. Nah, sin betanya kan sudah ketemu. Sin betanya berapa ini? Nah, sin betanya kan 2/5. Ya, biarkan 2/5. Berikutnya, cos alfa sudah ketemu. Sepertiga. Tinggal mencari cos beta. Saya ulangi. Sin alfanya prosesnya dengan menggunakan cos alfa ini. Nah, berikutnya adalah mencari cos beta melalui sin beta ini. Melalui sin beta. Ingat, hati-hati di situ. Ya, saya cari itu diketahui bahwa sin beta itu kan sama dengan 2/5. Gitu kan? Ya. Ya. Dengan bantuan segitiga siku-siku, ini beta, yang itu depan miring. Ini K, ini K. Karena perbandingan.
bisa X ini X. Itu kan perbandingan. Ya. Nah, maka ini nanti bisa dicari. Satu akar 5K kuadrat dikuadratkan 25K kuadrat. Dikurangi ini dikuadratkan itu 4K kuadrat. Berarti sama dengan akar 25K kuadrat dikurangi 4 kuadrat itu 21K kuadrat. Nah, ini itu bisa dihitung K akar 21. Berarti panjangnya sisi ini sama dengan K akar 21. Nah, berarti nanti bisa dicari dari sini mencari cos beta. Hati-hati, cos beta. Karena berada di kuadran, betanya berada di kuadran kedua, ini negatif. Hati-hati, negatif. Kenapa? Karena beta itu berada di kuadran kedua, berarti cosnya itu di kuadran 2 itu negatif. Nah, cos itu adalah samping per miring. Sampingnya K akar 21 per 5K. Nah, ini itu punya faktor sekutu, ini punya faktor sekutu, begitu. Ternyata setelah dihitung, ini adalah min akar 21 per 5. Berarti apa? Ini diisi min 21 per akar 21 maksudnya per 5. Nah, dari mana? Dari ini cos betanya itu dicari nih dengan menggunakan bantuan sin beta sama dengan ini. Sin itu adalah depan per miring, sampingnya bisa dicari, maka cosnya nanti ada samping per miring, sampingnya K akar 21, miringnya 5K seperti ini. Ya, itu diproses. Diproses itu. Diproses sama dengan nah, ini itu per 5 maksudnya min 1/15 akar 21 min 4/15 akar 2. 2/3 dikalikan 2/5 itu 4/15 akar 2. 1/3 dikalikan 5 1/15. Ya. 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 Ini min 1/15 saya keluarkan. Kalau ini dipercantik. Min 1/15 dikeluarkan. Berarti ini akar 21 plus akar 2. Ya, seperti itu. Itulah proses penyelesaian dari soal nomor 4. Ya, dengan cara yang sama, analog, silakan mengerjakan apa namanya yang B dikerjakan untuk mandiri ya. Nah, itu merupakan contoh ya, contoh dari rumus jumlah dan selisih 2 sudut, rumus 1 dan rumus 2 ya. Nah, saya sering mengungkapkan tiada cara yang paling baik untuk memperkuat konsep adalah berlatih. Dengan berlatih itulah maka konsep yang kita miliki semakin kuat. Ya, oleh sebab itu ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugasnya ini, ya, tugasnya ini. Seperti itu, tugas nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini merupakan soal-soal aplikasi dari rumus 1 dan 2. Rumus 1 dan 2. Ya. Merupakan aplikasi rumus 1 dan 2. Kemudian berikutnya adalah ini. Ini juga merupakan aplikasi rumus 1 dan 2. Ya. Aplikasi rumus 1 dan 2.
Kemudian saya selalu menghubungkan antara materi yang kelas 10 ini, kelas 11 ini dengan materi UNAS atau materi SBMPTN atau SIMAK UI atau UTUL UGM. Maka ini saya hubungkan. Saya carikan soal UNAS yang setara dengan soal SBMPTN. Saya carikan. Tahapannya seperti itu. Nanti baru di ujung, begitu, di ujung pembahasan trigonometri, saya berikan campuran antara SIMAK UI, UM UGM, SBMPTN. Ya, ini soalnya seperti apa? Nah, berikut ini. Ya. Nah, silakan nanti dikerjakan soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, ini soal UN tahun 2008. Ya, soal UN tahun 2008. Ya. Nah, kemudian soal nomor 3. Nah, tahun 2009. Ya, seperti itu. Ya, itu tahun 2009. Ini soal setara dengan soal SBMPTN. Saya berikan ini. Ya, kemudian soal nomor 6. Nah, itu setara soal SBMPTN. Nomor 6. Kemudian soal nomor 8 juga setara dengan soal SBMPTN, SIMAK UI, UMGM, setara. Ya. Kemudian soal nomor 10. Ya, itulah soal-soal yang harus kalian kerjakan. Saya yakin ketika kamu mengerjakan semua soal itu, kalian akan semakin paham konsepmu tentang jumlah dan selisih dua sudut. Dan ini ada hubungannya dengan soal SBMPTN, SIMAK UI, dan UMGM. Atau seleksi PTN-PTN lain di wilayah Barat, misalkan UMB. Ya. Nah, ini penting buat kalian. Belajar konsep matematik, sekaligus belajar persiapan SBMPTN yang kelak nanti akan sebagai bekal untuk memenangkan persaingan memperebutkan PTN negeri di negeri. Ya, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.